Berjumpa lagi di video kali ini. Perkenalkan, saya Zaki Nur. Di sini kita akan membahas terkait alasan Mas Boys, merupakan nama samaran ya, alasan Mas Boys yang resign di umur 19 tahun. Nah, menurut info, dia itu dulunya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Dan sekarang dia meneruskan studi S1 di umur 19, di mana orang banyak mencari kerja, dia malah resign. Dan sekarang dia ingin belajar terkait dengan pajak. Seperti apa diskusinya? Kita saksikan bersama. Ya, halo Mas. Halo, masuk Mas. Woi, kabarnya gimana? Alhamdulillah baiklah, sampean nih. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Nah, ini kita pakai nama samaran ya. Nama samarannya Siap. Boys Ilakas. Umurnya sekarang udah berapa? Sekarang 21 Mas. 21. Baru ulang tahun berarti. Nanti siap-siap. Ulang tahun. Nah, ini Mas, dulu kan katanya sempet bekerja di salah satu instansi pemerintah ya. Kita nggak sebutkan namanya karena Mas Boys dengan nama samaran ini ya jangan bilangnya nggak usah disebutkan, itu aja. Itu tahun berapa ya Mas ya? Jadi dulu kan awalnya saya lulus SMA itu tahun sekitar 2017. Mm-mm. Di situ saya mulai cari-cari informasi untuk kampus. Nah, di situ kebetulan saya daftar SBMPTN, Mm-mm. daftar Politeknik, sama daftar salah satu kedinasan itu. Mm-mm. Nah, qadarullah semuanya keterima. Mm-mm. Padahal tadi untuk yang sekolah kedinasan itu saya cuma coba-coba aja karena rekomendasi dari orang tua dan tidak ada persiapan yang matang. Tapi ternyata diterima. Nah, tapi setelah saya buka pengumuman, tiba-tiba kenapa saya itu masuk di jurusan yang tidak saya pilih seperti itu. Saya akhirnya tetap dicoba aja Mas. Di situ saya kuliah kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih sedikit mungkin. Walaupun saya kurang serak atau kurang cocok dengan jurusannya, tetap saya lakukan yang terbaik. Alhamdulillah lulus cum laude, masuk ranking lumayan atas lah. Saya dapat penempatan di tempat yang enak juga, alhamdulillahnya. Terus setelah itu penempatan mulai kerja. Jabatan sebagai apa? Untuk kemarin saya jabatan sebagai pelaksana pemeriksa Mas di golongan yang paling Pelaksana bawah ya kalau di penerimaan PNS setara SMA. berapa? Seperti Berarti itu Mas. 2A ya? Ya sekitar segitu Mas. 2A. Gajinya berapa, Bro? Untuk gajinya mungkin sekitar 2 sampai 3 kali UMR lah. Itu sama take home pay total ya. UMR mana? UMR salah satu kota di Jawa Timur. Wis. Mantap. Kemarin saya resign, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara hormat. Mundur. Menyesuaikan prosedur yang ada sesuai prosedur pemerintahan. Terus orang tua gitu reaksinya gimana? Awalnya sih kurang setuju ya Mas, cuma saya coba yakinkan lagi dengan pilihan saya tersebut. Saya juga berusaha untuk tanggung jawab dengan pilihan yang sudah saya lakukan. Ya awalnya sempat ragu juga Mas, karena saya mundur itu belum, dengan kondisi belum dapat kampus atau universitas untuk kuliah lagi, karena alasan saya untuk resign itu untuk melanjutkan pendidikan lagi Mas, dan harapan karir yang lebih tinggi nanti ke depannya. Jadi Seperti itu. setelah ikut kedinasan dirasa ingin melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ya. Ya, betul S1. sekali Mas. Terus akhirnya sekarang udah kuliah? Alhamdulillah sekarang udah diterima Mas di jurusan akuntansi di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Woi, jurusan akuntansi. Kemudian nanti
Setelah lulus kan nggak langsung kuliah, tapi ada sekolah kedinasan. Setelah itu bekerja. Kemudian masuk ke kampus negeri. Iya, Otomatis kan rekan-rekan atau teman-temannya kan di bawah Anda untuk usianya ya. iya, plus Anda kan 2 sampai 3 tahun di bawah. iya 2 sampai 3 tahun di bawah. Adaptasinya bagaimana? Sama terkait dengan materi kuliahnya gitu. Wah, untuk pertama kali masih kesusahan mas, karena mas tahu sendiri kalau udah kerja itu kan, waduh udah kenal uang, susah juga untuk mikir. Ibaratnya setelah vakum udah lama nggak sekolah nggak kuliah itu kan, otak istirahat lama 2 tahunan. Nah itu kita menyesuaikan materi juga awalnya agak susah, cuma setelah jalan alhamdulillah kemarin IP juga aman, hampir sempurna, hampir 4, 3,9an. Terus untuk mungkin penyesuaian adaptasi dengan kawan-kawan ya, itu yang masih perlu belajar lagi sampai sekarang mas. Menyesuaikan dengan budaya saing, untuk yang berprestasi juga beda, bersosialisasinya juga harus disesuaikan lagi, karena kan beda juga antara kedinasan dengan perguruan tinggi biasa yang cenderung lebih fleksibel atau bebas gitu ya mas. Kalau kedinasan cenderung disiplin kaku gitu. Terus di kampus negeri itu ikut ekstrakurikuler. Saat ini saya sedang aktif di voluntary organization di Palang Merah kampus mas, sebagai volunteer kesehatan. Volunteer kesehatan. Di bawah Palang Merah Indonesia ya. Menjabat pengurus Baru anggota muda mas, baru masuk ini. Anggota muda. Iya. Berarti aktif juga di organisasi ya. Iya lumayan. Nah terus nanti harapannya setelah kuliah, proses kuliah selesai, lulus, inginnya menjadi apa? Untuk selanjutnya kemungkinan saya ada rencana untuk lanjut studi lagi mas, di S2 mungkin di luar negeri. Mungkin ambil akuntansi atau pajak dan melanjutkan jadi dosen plus konsultan pajak mungkin. Dosen dan konsultan sekarang ini. Wah, minatnya bagus sekali ya. Dan nanti semakin banyak konsultan. Jadi memang di Indonesia ini konsultan pajak itu tidak lebih banyak dari wajib pajaknya. Jadi proses edukasi itu masih ini ya, sosialisasinya juga tenaganya kan juga masih kurang, dan peluang menjadi konsultan pajak itu juga ada gitu loh. Iya betul mas. Masih kurang konsultan pajak di Indonesia ini. Kalau gambarannya perbedaan dunia kerja di konsultan itu gimana ya mas? Dan saya dari segi pemerintahnya, saya kalau dari masnya sendiri gimana kira-kira pengalaman yang? Jadi kalau dari segi konsultan, iya. Kalau dari segi konsultan, kita itu kan interaksinya kan dengan ini ya, dengan wajib pajak. Wajib pajak kita sebagai mitra, sebagai klien, kita mengedukasi bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan. Menyadarkan dan mengedukasi itu juga nggak ini ya, nggak mudah. Bisa dibilang adalah suatu tantangan di mana pengetahuan perpajakannya kadang juga rendah. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana skema pemenuhan kewajibannya, hak-hak yang didapatnya, menjelaskan ke orang yang kadang ya bisa menerima. Tapi kalau ada juga yang bilang gini, pajak itu nggak wajib, yang wajib itu zakat. Nah padahal usahanya udah gede lah, itu berpajak lah. Terus gimana kita mengedukasi orang yang seperti itu? Ya itu menjadi sebuah tantangan yang memang ada nyatanya di lapangan. Jadi kita sama-sama nantinya juga ada 3 pilar ya, 3 pilar untuk perpajakan Indonesia. Saya mengutip dulu waktu ikut seminarnya Pak Ken, salah satu dirjen pajak. Dia itu bilang bahwa 3 pilar untuk perpajakan Indonesia ini diantaranya, yang pertama adalah pihak fiskus atau pihak dari pemerintah, yang kedua pihak akademisi, kemudian dari pihak konsultan. Jadi 3 pilar itu jadi saling bertanggung jawab. Seperti itu. Wah seperti itu, besar juga PR-nya ya mas. Iya. Banyak yang belum teredukasi. Iya makanya. Baik, oke Mas Boys, terima kasih atas diskusinya, alasannya dan cerita hidupnya. Semoga bagi para teman-teman dapat menginspirasi dari cerita yang sudah disampaikan tadi. Sukses selalu Mas. Amin, sampean juga mas. Ya amin.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.